Aduh, nih, sorry nih, ini. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah masih dalam berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan up-to-date seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kabar duka datang dari seniman sekaligus budayawan Nano Riatarno yang meninggal dunia. Seniman sekaligus budayawan Nano Riatarno atau Robertus Riantirno telah pergi untuk selama-lamanya pada hari Jumat 20 Januari 2023 dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan juga para sahabat. Salah satu sahabat yang ikut hadir untuk menghantarkan kepergian pendiri teater Koma itu adalah Slamet Raharjo yang juga dipercaya untuk memberikan kata perpisahan bagi sahabatnya. Dalam salam perpisahan itu, Slamet Raharjo mengingat kembali awal perkenalannya dengan sosok Nano yang juga terlihat sangat sederhana dan kental dengan aksen Cirebon. Perkenalan pertama Slamet dan juga Nano ternyata terjadi di Akademik Teater Nasional Indonesia pada tahun 1967 bersama dengan teman-temannya yang lain. Slamet menceritakan bahwa pada saat itu Nano terlihat sebagai pemuda yang memiliki wajah yang sangat sederhana dan penuh dengan senyum. Setelah 2 tahun berkenalan, Slamet mendapat melihat jika Nano memang sosok pemuda yang baik dalam kehidupan dan juga tipe orang yang menghindari konflik dengan siapapun. Berikut wawancara dengan para sahabat Nano. Aku nggak yakin bisa ketemu. Iya. Di sini nggak apa-apa tante? Ya, yang ada fotonya. Iya betul. Oke. Nah, sini aja. Iya. Oke tante Widiawati, aku pengen tahu bagaimana sih tante melihat sosok Om Nano sendiri? Buat saya dia seorang yang amat luar biasa ya. Satu memang kepribadiannya memang sangat baik ya. Juga apa yang dia kerjakan dan dia orang yang sangat konsisten. Ingat sekali bagaimana pagelaran dia banyak dicekal dan memang dia selalu ingin mengkritisi masalah kondisi, tapi kan ya pada waktu itu kita tahu sendiri. Kita semua sangat kehilangan, sangat amat kehilangan orang baik yang punya dedikasi terhadap dunianya, yang kita tahu bahwa kalau bicara teater Koma itu ya sudah, itu pasti Mas Nano dan Mbak Ratna gitu. Jadi mereka berdua itu tidak akan bisa terpisahkan gitu ya. Buat saya kita semua sangat kehilangan, sangat amat kehilangan gitu. Jadi ada penyesalan di mana saya sampai belum sempat bisa bertemu ketika beliau sudah sakit gitu. Hanya melalui saya ke rumah sakit tapi tidak bisa masuk ya karena di ICU, tapi paling tidak kita memberikan support pada istrinya. Rencananya kemarin tuh saya sama Mbak Dewi mau ke sini karena udah boleh bisa ditengok. Jadi ini kan saya rumahnya dekat sekali, jadi kalau ada apa kirimin makanan, kirim itu. Jadi kemarin juga udah bawa makanan itu, tapi tiba-tiba pagi dengar kita nggak ada kok. Tuhan punya rencana lain, dan mungkin ini
yang terbaik, karena ketika di rumah sakit Mas Nanonya terus mengatakan ingin pulang gitu. Mbak Ratna yang cerita ke saya. Kalau boleh tahu nih Tante Widiawati, gimana sih awal mula perkenalan dengan Om Nano sendiri? Kalau saya secara kedekatan memang saya tidak terlalu dekat, tidak seperti dengan Ratna. Jadi sampai detail saya tidak tahu, tapi saya sangat tahu bahwa dia orang yang baik. Makanya saya bisa bicara seperti ini karena begitu banyak yang cerita mengenai sosoknya almarhum. Jadi perkenalan saya sudah lupa gimana, yang pasti bisa berkenalan dengan Nano Riantiati. Senang sekali. Tapi kira-kira Tante Widiawati ada nggak sih kenangan mungkin dengan Tante Ratna bersama dengan Om Nano? Kalau dengan Om Nanonya enggak, cuma kalau dengan Ratna memang saya pernah main bareng dengan dia, Mama jagoan. Lalu kalau dengan Mas Nano ya palingan kalau kita ketemu ada acara apa, yang ngobrolnya biasa lah, ngalur ngidul yang bikin ketawa, itu aja. Mungkin ada ucapan untuk keluarga, Tante? Oh, yang pasti kami semua, terutama di dunia seni, dan saya kira semua orang Indonesia yang mengenal kehilangan sekali, dan tentu harapan kami semua keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, dan yang paling penting adalah kita semua tetap sehat. Oke. Baik, terima kasih Tante. Sama-sama. Terima kasih. Atau mau di dalam aja Tante? Nggak boleh. Oh iya. Aku nggak yakin bisa ketemu. Iya. Di sini nggak? Seperti season pertama, seluruh pemain ingin menjalani syuting Wedding Agreement season 2 dengan senang. Aktor berusia 29 tahun ini meyakini bahwa apa yang dijalankannya dengan senang hati pasti akan terasa kesungguhannya. Serial Wedding Agreement season 2 ini juga sekaligus menandakan comeback Indah Permatasari setelah hiatus karena melahirkan. Istri dari Ariel Keriting ini pun tak menampik adanya rasa senang sekaligus khawatir kembali berakting setelah melahirkan. Namun Indah yakin bahwa kehadiran Reval Hadi akan mempermudah proses syuting nantinya. Berikut wawancara dengan Reval dan juga Indah. Apa yang kalian rasakan dan seperti apa antusiasnya? Ya pasti senang banget, deg-degan karena di sini yang kedua banyak banget yang baru dan banyak banget yang berkembang karakternya, jadi pastinya ada kesulitan tersendiri karakter kita masing-masing di season kedua. Senang banget, alhamdulillah yang ke-1 banyak banget yang bisa ngikutin ceritanya. Insya Allah yang kedua yang udah ngikutin akan lebih terkaget-kaget lagi dengan ceritanya. Kagetnya gimana? Gue gak usah mancing. Ini seperti apa Indah? Tapi ini jadi beban buat kalian gak sih? Wedding Agreement season 2 ini nih? Maksudnya untuk ngejalaninnya beban gak sih? Karena kan season yang pertama tentu penonton berharap akan lebih lagi gitu di season kedua. Di bawah ya, itu sih kalau aku. Yang penting kita ngejalaninnya happy, kasih yang terbaik. Karena di season pertama pun kita jalaninnya happy banget. Dan insya Allah kalau misalnya jalaninnya happy dan sungguh-sungguh, hasilnya juga diterima masyarakat. Termasuk juga Reval kan Wedding Agreement season 1 juga ngangkat namanya Reval juga di Apa? Di season 1 kan ngangkat namanya Reval juga di industri. Nah ini maksudnya beban untuk menjaga penggemarnya untuk tetap fokus di sini. Ya untuk hasil yang terbaik
baik aja, nggak boleh jadi beban, karena kalau misalnya berdua dipikirin hal seperti itunya nanti nggak enjoy. Jadi dilakuin sebisa mungkin, ikut ke ceritanya gimana caranya si Bian itu kesulitannya seperti apa, ya dikerjain dengan baik, karena emang di sini timnya juga luar biasa, sangat support dari awal. Yang season pertama kita kerja juga dalam masa yang sulit, tapi alhamdulillah hasilnya bisa banyak orang yang ngikutin. Sampai yang kedua udah lebih better, kondisinya semuanya udah lebih lancar. Di yang kedua ini kan kalian Bian sama Tari udah punya anak ya. Mungkin kalau Kak Indah sendiri udah punya anak, kalau Mas Reva Banyak sendiri anakku, kamu nggak tahu aja. menghadirkan kebapaannya gitu. Alhamdulillah punya ponakan ada 13 ya. Jadi sudah terbiasa dengan anak kecil, karena 7 bersaudara. Dari umur 5-6 tahun sudah gantiin ponakan pampers. Udah punya ponakan umur 6 tahun, jadi tahu sedikit banyaknya soal anak. Ini kan kalian berarti sempat ada jedanya ya, lama nggak ketemu karena nggak syuting kan. Untuk bangun chemistry lagi ada kesulitan nggak? Sulit banget Indah kayaknya. Gak ada. Sama Indah kayaknya gak ada chemistry yang maksudnya kita sama-sama alhamdulillahnya gampang banget terbuka bersama. Kalau untuk masuk ke karakter, Indah sendiri deh ceritain. Gue mulu nih ngomongnya. Kalau lu nih kepala rumah tangga ya? Iya gak gitu, gak gitu. Urusan ini bagi dua. Kalau bangun chemistry sama Reva mah kayaknya nggak ada kesulitan, karena kayaknya agak tolol berdua ya. Kita emang anaknya receh. Agak receh, Jadi apa aja diketawain. Nah itu yang bikin kita nggak berasa syutingnya bro. Dia syuting lama tapi jadinya cepat. Kalau untuk masuk ke karakternya lagi ada kesulitan nggak mungkin sekarang? Di sini tapi perkembangan karakternya lumayan sulit. Jadi kita lumayan banyak pas ini pun banyak nyari-nyari gimana versi terbaik untuk karakter Tari dan Bian. Ini pun dengan cerita yang ada dan situasi yang sulit. Berita selanjutnya datang dari Emma Waroka yang bantah kabar Vena Melinda rujuk dengan Ferry Irawan. Emma Waroka bantah kabar Vena Melinda akan rujuk dengan Ferry Irawan usai statusnya sebagai tersangka akibat KDRT. Secara tegas Emma Waroka mengatakan bahwa sahabatnya itu enggan rujuk. Bahkan saat ini Vena tengah mempersiapkan dokumen untuk diajukan ke pengadilan agama. Emma mengaku sedih dengan kejadian yang menimpa Vena, apalagi KDRT yang dilakukan Ferry Irawan membuat pembuluh darah di bagian hidung Vena Melinda pecah dan tulang rusuknya retak. Lebih lanjut, Emma akan selalu mendukung dan juga berharap sahabatnya agar segera pulih. Berikut wawancara dengan Emma Waroka. Mbak Vena kan aku kenal udah lama banget ya, tahun 90-an. Terus pas kemarin tahun lalu waktu yang kejadian Vanessa Angel itu kan juga diundang ke podcastnya. Nah kenal di situ sama si Mas Ferry-nya di situ, dan kita sempat dinner bareng, kapelan gitu berempat, sampai aku posting di Instagram aku sampai viral. Terus sekarang ternyata kejadiannya kayak gini, jadi lumayan shock juga, dan aku datang ke sini untuk support Vena gitu, ya supaya kuat, supaya terhibur kayak gitu loh. Kondisi Kak Venanya sendiri sekarang gimana Kak? Udah lebih mendingan banget, cuma masih kontrol untuk psikis karena memang ada traumanya juga. Tapi kalau untuk luka-lukanya sih udah menjelang 2 minggu. Aku sih tadi bilang jangan dibawa latihan olahraga karena dia pengen olahraga hari Senin. Aku bilang jangan dulu, harus istirahat dulu, pastiin nggak bakalan pecah lagi pembuluh darahnya gitu kan, harus sampai benar-benar bagus lagi gitu. Paling dia, aku sih ngelihatnya memang semangatnya luar biasa ya, jadi kayaknya cepat sembuh, cuma nih psikisnya nggak kelihatan. Kalau luka-luka itu kan udah mendingan banget, cuma psikisnya ini yang harus, dia masih suka banyak kayak ngeblank, bingung, kayak agak gimana ya, ngeblank aja gitu. Jadi misalnya mau janjian aku yang harus ngingetin, nah, kita ada janjian nih. Ada guru spiritual guru yang nasehatin dia harus cepat atau apa gitu? Aku nggak tahu
Kalau itu aku nggak tahu sih. Kak Emma kan ini melihat ada berita kalau misalkan Mbak Vena akan balikan gitu. Kalau untuk dari Mbak Emma sendiri gimana? Nggak akan. Lagi diproses tetap. Tadi Vena cerita sama aku, pokoknya dia tetap proses dua-duanya untuk Hukum juga. hukum dan apa sih Perceraian. Perceraian. Kak Emma support ya. Apapun keputusannya Vena aku support. Karena apa ya? Aku ngelihat Vena orangnya luar biasa ya. Dia single mom yang tadinya single mom benar-benar berapa tahun dipertahankan gak nikah lagi. Jadi sedih banget sih ngelihat kok jadinya kayak gini. Udah ketemu kayaknya yang benar-benar cocok gitu ya. Biarpun dengan segala macam banyak masukan-masukan yang kurang baik, tapi sama Vena dilakukan aja gitu, dijalani aja, terus mendapatkan seperti ini. Aku sih sedih banget ya, karena pasti kecewa banget, syok banget, trauma banget gitu loh ya. Aku berharap yang terbaik sih buat Vena, dan kalau memang dia udah kokoh dengan pendiriannya, semoga lancar aja apapun prosesnya gitu. Tapi waktu lagi ketemu makan bareng ada kayak yang mencurigakan gitu nggak sih dari sifatnya Evi sendiri? Nggak ada. Waktu itu malah aku percaya, aku pikir ini udah terakhir nih pasti si petualangannya Vena dan Ferry. Pasti ini cocok nih, karena mereka berdua mesra banget. Coba kalian lihat di Instagram aku tuh yang Emma Waloka Official. Mesra banget lagi berdua, terus proses pernikahannya juga sweet banget, pre-weddingnya sweet banget. Makanya aku pikir udah nih tambatan hati terakhir. Ya nggak taunya gubrak ada kejadian kayak gini. Aku juga shock sih, gak nyangka. Tapi Mas Ferry kan membantah dia nggak ada melakukan KDRT, malah itu katanya mimisan apa? Enggak, itu memang bener kok ada Visum. pembuluh darah sama rusuknya fracture. Apa sih fracture? Retak gitu ya? Iya, retak. Fracture ada. Bukan patah itu, pecah pembuluh darah. Hasil visum itu Kak. Tapi nanti bakalan Kan dibeli sama dokter itu. Tapi nanti bakal dibongkar lah ya di persidangan ya kayak. Pastinya. Nanti kan pasti nggak mungkin lah orang tiba-tiba bisa ngeluarin darah gitu dengan banyak seperti itu, terus ininya bisa sampai ada fracture kayak gitu, kan nggak mungkin. Tiba-tiba gitu ya, out of the blue gitu, terus kita luka gitu kayak gitu, sampai kejadian seperti itu pasti ada sesuatu. Dan mungkin nanti mungkin nggak tahu deh, kalau ditanya dengan mantan kan juga bisa kasih masukan yang udah pernah tahu menjalani bersama. Kak, tapi ada cerita nggak sih kapan akan menggugat cerainya atau gimana? Lagi proses, semua sih lagi proses. Lagi dipersiapkan. Ya, kayak gitu lagi diproses. Kepergok datangi Polres Jakarta Selatan, Nikita Mirzani mengaku akan lakukan BAP. Nikita Mirzani Kepergok mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 20 Januari 2023. Tak sendirian, Nikita Mirzani tiba sekitar pukul jam 6:30 malam ditemani sahabatnya Fitri Salhutero. Nikita Mirzani mengaku kedatangannya ke Polres Metro Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut atas laporannya terhadap Lia Rungkat, janda 3 anak itu, akan menjalani BAP atas laporan terhadap Lia Rungkat yang sudah berjalan selama 1 tahun. Pada BAP kali ini, Nikita membawa barang bukti berupa hasil tangkapan layar. Kedatangan Nikita juga sekaligus untuk mengecek status laporan terhadap Kiki The Potters. Nikita menyebut masih terdapat kekurangan pada berkas Kiki The Potters yang sudah berada di kejaksaan itu. Nikita berharap berkas mantan kekasihnya itu segera lengkap agar bisa mulai dipersidangkan. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Ya, 3, 2, 1, gas. Ya, Intan. Tahan. Bisa dijelaskan nih kan kedatangan hari ini ke Polres. Kedatangan Niki hari ini, malam ini itu untuk BAP kasusnya Lia Rungkat yang alhamdulillah akhirnya jalan gitu. Tadi juga sekalian bawa saksi, Kak Fitri juga udah di BAP, tinggal satu lagi Dea yang di BAP. Habis itu udah mulai pemanggilan Lia Rungkatnya.
Ini tadi selama BAP itu di sempat diberikan berapa pertanyaan sih Kak, seputar apa juga? Ya seputar tentang postingan-postingan, maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Berapa pertanyaan lupa nggak ini matang udah sempet banget soalnya. Nggak didampingin lawyer nih? Enggak lah, nggak perlu kalau ini mah gampil, jawabnya gampil karena buktinya udah cukup. Terkait Lia Rungkat terkait Lia Rungkat geng sampah. Jadi 2023 ini Niki akan punya banyak waktu sekali untuk menanyakan, mengecek semua perihal laporan-laporan yang Niki laporkan untuk anggota-anggota geng sampah ini yang dulu tahun-tahun lalu yang begitu hebohnya menyerang. Ya sekarang waktunya untuk Niki balik lakukan hal yang sama gitu, karena Niki juga sudah mencontohkan yang kemarin di Serang kan kasus undang-undang ITE aja bisa dipenjara kan, berarti itu juga bisa dilakukan di Polres Jakarta Selatan gitu. Dan buat Lia Rungkat juga, walaupun dia sudah tidak terlalu aktif main di akunnya yang lia.rungkat77, tapi dia sudah membuat akun fake atas nama Nenek Pansos yang sampai detik ini masih aktif. Kebetulan waktu itu dia juga open endorse di Nenek Pansos, tapi dia nggak memasukin nomor rekening, yang dia masukin GoPay. Jadi ketahuan bahwa akun itu punyanya Lia Rungkat juga gitu. Itu juga udah dilaporin juga. Terkait yang geng sampah itu siapa aja sih ini, maksudnya selain Lia Rungkat Geng sendiri? sampah itu Data Rigan, Kiki The Potters, Lia Rungkat ini. Kalau Data Rigan kan tinggal nunggu eksekusi. Putusannya mudah-mudahan cepat ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Kalau Kiki The Potters itu sudah P21 tahap 1, tinggal ditunggu P21 tahap 2 masuk ke persidangan. Lia Rungkat on the way. Terus kalau Medina Musa ini, kalau dia tidak mau kooperatif, seperti yang selalu dia keluar di akun hatersnya dia yang The Winner itu, ya kan, itu juga ternyata dia yang megang. Kalau dia tidak kooperatif, ya Niki minta dikeluarkan surat DPO sama peraturan negara, pemerintahan juga, dan imigrasi gitu. Terus apa lagi? Itu sama satu lagi tuh yang penyanyi dangdut itu, Baby Z. Itu juga kemarin dia harusnya di BAP, tapi katanya alasannya minta diundur waktu gitu. Katanya minggu depan baru dia bisa di BAP. Berarti Kiki The Potters sudah harus menjadi tersangka ya? Ya, Kiki The Potters bukan resmi jadi tersangka. Tersangka dia sudah tersangka. Dia sudah tersangka, tinggal masuk ke persidangan. Kak, Lia Rungkat nih kakak laporkan atas dugaan kasus apa kalau boleh tahu? Atas yang dia posting-posting itu emang gila itu waktu itu kan. ITE ya? Pencemaran nama baik atau ITE sama ada pasal dijunto-juntoin lah pokoknya itu. Pokoknya target semua masuk aja. Tahun ini nih? Tahun ini harus masuk. Kaniki, terkait akun Kaniki yang hari ini hilang, apakah itu masih berhubungan dengan? Bukan, itu beda. Kalau Instagram tuh bukan hilang, tapi memang dinonaktifkan gitu kan, karena udah ada takut nanti malah jadinya akun itu gimanain, lebih baik dinonaktifkan dulu. Kalau Instagram hilang kan bukan sekali dua kali, ini udah ke 100 kali kayaknya, ntar juga balik sendiri. Ntar kalau udah waktunya dibalikin ya dibalikin. Alasan menonaktifkan berarti takut gimana gitu? Takut sama siapa? Bukan maksudnya gimana gitu maksudnya? Gimana? Alasan dari menonaktifkan? Iya, takutnya ada yang jahil, ada yang iseng gitu kan, jadi dinonaktifkan dulu. Terkait Minamora ini gimana? Jangan bahas bencong dong. Kan bencong, waria. Jadi kita sampai begitu. Enggak, kamu mah boti juga. Jangan bahas dia. Apalagi nanti disambung-sambungin gara-gara dia dikejar-kejar wartawan, jangan. Ada yang penting. Oke, setelah ini apakah Niki prosesnya? Apa? Setelah ini kan pemanggilan Lia Rungkat, harus dipanggil dia gitu. Kan berkaca dari kasus-kasus sebelumnya kan cepet banget tuh di Polres Jakarta Selatan undang-undang ITE kan, ada yang seminggu udah pemanggilan, ya itu mudah-mudahan bisa diterapkan kepada Nikita Mirzani juga gitu. Kaniki mungkin sedikit Kaniki perihal tanggapan Kaniki terhadap kasusnya Nindi dengan asisten yang semakin lama semakin molor, mungkin tanggapan Kaniki.
Berita selanjutnya soal laporan konten prank KDRT, penyidik cecar Baim Wong dan juga Paula sebanyak 30 pertanyaan. Baim Wong dan juga Paula Verhoeven dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik terkait laporan konten prank KDRT. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Baim Wong dan juga Paula memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 20 Januari 2023. Baim Wong dan juga Paula Verhoeven dijadwalkan menjalani pemeriksaan terkait konten prank KDRT yang dilaporkan oleh Prabowo. Sayangnya, kehadiran dan juga kepulangan pasangan yang menikah 22 November 2018 ini nyaris tak terendus awak media. Pemeriksaan Baim dan juga Paula tak menghabiskan banyak waktu. Pemeriksaan Baim dan juga Paula berlangsung kurang dari 2 jam. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan, Baim Wong dan juga Paula dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Berikut wawancara dengan AKP Nurmadewi. Mungkin bisa dijelaskan nanti hari ini kedatangan Baim Wong dan Paula ke Polres? Ya, jadi untuk BW dan P datang ke Polres Jakarta Selatan memenuhi undangan ya, klarifikasi tentang laporan polisi yang dibuat oleh saudara kita P ya. Kemudian dari itu penyidik juga meminta keterangan tentang apa yang dilaporkan oleh korban itu. Oke, kalau boleh tahu tadi nanti sempat mengatakan bilang itu berapa pertanyaan? Ya, pertanyaan yang diajukan ada 30 rata-rata ya. Jadi satu dengan BW, kemudian juga satu dengan P. Jadi dua-duanya datang, kemudian diminta keterangan oleh penyidik. Untuk P itu mungkin boleh dijelaskan, ini berbeda dari sahabat polisi kan ya? Ya, beda. Jadi ini laporan yang ketiga. Ya, jadi yang ketiga, yang kedua sudah selesai atau memang sudah diproses, kemudian ini masih diproses ya. Setelah laporan polisi dibuat, kemudian kita sesuai dengan SOP proses dilaksanakan, memeriksa barang bukti yang jelas, kemudian juga saksi-saksi yang kita minta untuk keterangan memperjelas kasus yang ada. Dalam laporan ini sendiri apa mungkin yang disangkakan? Ya, yang disangkakan tetap itu dengan Undang-Undang ITE, kemudian juga ditambah dengan Undang-Undang 220 KUHP. Ya. Statusnya mungkin Baim dan Paula sendiri? Ya, untuk sementara ini jadi saksi terlapor, masih saksi terlapor. Untuk laporan yang lainnya ke Baim itu gimana prosesnya? Ya, yang lain masih berproses karena memang belum keluar untuk surat perintah pemberhentian penyidikan. Kasus yang prank polisi ya, Pak? Iya, betul, sama. Jadi ketiga laporan yang dibuat di Polres Jakarta Selatan masih berproses. Ya. Artinya sebelum ada pencabutan? Untuk pencabutan laporan polisi sudah dicabut, namun belum ada untuk pemberhentian penyidikan itu. Jadi kita tidak bisa memberhentikan suatu kasus jika memang laporan polisi itu belum di SP3. Ya. Berarti untuk dua laporan lainnya itu masih dalam penyidikan walaupun sudah dicabut. Iya, betul. Apa yang menyebabkan mungkin? Ya, jadi itu kita diproses oleh penyidik. Ya, jadi itu semua harus ada syarat-syaratnya. Yang jelas itu memang masih diproses oleh penyidik. Boleh penegasan lagi, berarti sekarang Baim ini dilaporin dari tiga laporan ya, Pak? Ya, tiga laporan, kemudian yang satu tadi undangan yang kemarin, namun demikian baru bisa hadir hari ini. Untuk laporan sahabat polisi ini kan udah disudikan, ya. Udah ada mungkin peningkatan status sebagai tersangka. Ya, jadi kemarin setelah dilakukan proses, kemudian juga dari sahabat polisi juga ingin mencabut, namun demikian tetap kita proses sampai dengan surat perintah penyidikannya keluar, ya, pemberhentian surat penyidikan angka SP3. Sahabat polisi sudah mengajukan pencabutan laporan juga? Ya, untuk sementara ini lagi diproses. Lagi diproses, namun demikian masih semua diproses. Belum ada yang diberhentikan. Pencabutan laporan sendiri maksudnya dari sahabat polisi sudah diajukan atau prosesnya bagaimana sih? Ya, jadi semua masih
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.